بعث فينا محمدا ختم النبيين والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena izin Allah jualah kita berada di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidup sehingga kita masih bisa menghirup udara hingga detik ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah berikan roh kepada kita. Untuk itu marilah kita pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi teladan, Nabi uswah, Nabi yang patut kita contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bahwa Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'arij surat yang ke-70 pada ayat 19, 20 dan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Yang artinya sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Apabila mereka itu atau dia ditimpakan kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia kikir atau dia menjadi kikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini bapak-bapak saudara, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mengapa hati itu selalu gelisah? Mengapa hati itu tidak tentram? Diakibatkan yang pertama karena banyaknya dosa di dalam diri seseorang, disadari atau tidak. Ketika seorang mukmin itu melakukan atau berbuat dosa, maka akan diliputi oleh rasa bersalah atau bermasalah dalam kehidupannya. Dengan demikian hati pun akan menjadi gelisah.
Nah, tentu bapak-bapak saudara kaum muslimin yang berbahagia, hidupnya dalam ketergantungan atau keterasingan itu diakibatkan, kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, itu diakibatkan karena pengaruh-pengaruh dosa yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Pengaruh dosa itu, kata Ibnu Qayyim, yang pertama terjadinya kesusahan dan kesempitan dalam hidup. Yang kedua, terjadinya kerenggangan dengan Allah. Yang ketiga, terhalang dari rezeki yang halal. Itu ungkapan dari Ibnu Qayyim. Nah, tentu bapak-bapak saudara, maka segera tinggalkanlah dan jauhilah dosa dan maksiat. Hati tidak akan tenang dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Ini yang pertama bapak-bapak, mengapa hati itu selalu gelisah? Karena banyak dosa. Yang kedua adalah kurang bersyukur. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu itu, termasuk semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu merupakan dengan penuh kasih sayang dan hanya untuk manusia. Dan tidak ada binatang melata yang yang satupun yang hidup di muka bumi itu, melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Hud, surat yang ke-11, pada ayat 6, Allah sampaikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ila 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi, melainkan semuanya itu dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Bapak-bapak saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ini yang kedua, kurangnya bersyukur itu menyebabkan kegelisahan hati seseorang. Yang ketiga adalah banyaknya menuntut. Dalam artian, bisa dipastikan hati akan selalu gelisah jika seseorang itu banyak tuntutan. Ia berpikir harus memiliki segala sesuatu, sementara ia tidak mempunyai kemampuan dan daya untuk menyadari hal tersebut atau memenuhi atau meraih kebutuhan-kebutuhan yang ia inginkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah cinta dunia, yang disebut dengan hubud dunia. Cinta dengan dunia juga akan menyebabkan kegelisahan-kegelisahan pada jiwa seseorang. Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya yang mencintai dunia secara berlebihan. Yang paling aku takutkan dari umatku sepeninggalanku nanti adalah jika kesenangan dunia dan hiasannya dibuka untuk kalian. Dalam hadis muttafaqun alaih. Bapak-bapak saudara kaum muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Dan yang kelima, penyebab dari hati gelisah itu adalah terlalu berharap kepada manusia. Padahal Allah berfirman, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jalan keluarnya. Nah, ternyata manusia banyak berharap kepada manusia. Kalau terlalu banyak berharap kepada manusia, seseorang yang dalam kehidupannya itu ketergantungan dan bergantung kepada selain Allah, hanya akan kecewaan yang ia peroleh, bapak-bapak saudara. Dan yang keenam adalah berbuat zalim. Kegelisahan-kegelisahan akan muncul kezaliman yang selalu ia lakukan dalam hidupnya. Menzalimi orang itu artinya senantiasa meninggalkan perasaan
kepada orang lain. Karena itu segeralah minta maaf kepada manusia. Persoalan dengan manusia, alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Allah berfirman, apabila berjanji atau bersumpah dengan Allah, selesaikan dengan Allah. Apabila berurusan dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Dengan Allah minta ampun kepada Allah, dengan manusia minta maaf kepada manusia. Ini sudah Allah tuliskan kepada saudara kaum muslimin yang berbahagia. Untuk itu, segeralah minta maaf, karena meminta maaf dekat dengan ketakwaan yang pada akhirnya menimbulkan ketenangan di dalam jiwa kita. Terakhir, bapak-bapak saudara, kegelisahan itu muncul. Lemah iman. Seseorang yang lemah iman akan mudah mengeluh dan menyalahkan keadaan. Senantiasa bapak-bapak saudara, bahkan orang yang lemah iman tidak yakin dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman sudah lemah, tidak akan pernah yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah bapak-bapak saudara, hidup dan mati, rezeki dan jodoh manusia, semua itu adalah sudah diatur di dalam kekuasaan atau genggaman Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah senantiasa khatib mengajak kepada bapak-bapak saudara kaum muslimin yang berbahagia. Inilah yang menyebabkan kegelisahan dan dosa. Sesuai dengan firman Allah yang khatib bacakan dalam surat Al-Ma'arij, sudah Allah tegaskan, sudah wanti-wantinya Allah sampaikan. Sesungguhnya pada manusia itu ketika diberikan rezeki atau diberikan harta, mereka kikir. Ketika diberikan kegelisahan, mereka berkeluh kesah. Untuk itu bapak-bapak saudara, marilah senantiasa untuk menjadikan diri ini tenang dan bahagia. Tentu ada obatnya. Obat dari ketenangan itu adalah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, bergaullah dengan orang-orang soleh. Yang kedua, senantiasa dirikanlah qiyamul lail. Yang ketiga, seringlah solat duha. Yang keempat, sering-seringlah puasa Senin Kamis. Dan berikutnya, marilah selalu banyak bersedekah dan senantiasa untuk selalu berbagi. Dan banyak lagi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana ketenangan jiwa itu. Di samping ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah dalam surat Al-Hijr, "Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun," yang menyebabkan dada Nabi Muhammad itu menyesak, dada Nabi Muhammad itu menyempit, dan kegelisahan yang dialami Rasulullah ketika itu. Allah berikan obat. Pertama adalah fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah menyebut nama Allah, wa qum minas sajidin, bersujudlah kepada Allah. Dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 pada ayat 98 dan 99, ada 3 obat yang diberikan oleh Allah ketika Rasulullah mengalami kegalauan dan kegelisahan. Untuk itu bapak-bapak saudara, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-Ku bertanya pada Muhammad, katakan aku dekat. Artinya, marilah kita berada dalam genggaman Allah. Marilah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan menjadikan kehidupan kita itu tenang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi
wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allah shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirina waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.